mulai sahabat itu mohon maaf mengganggu pahitnya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Di sini saya untuk Asyifa Bawani, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Medan, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan materi dari modul 1.4 dalam program guru penggerak. Sebelumnya, selamat datang pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Medan. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah. Itu foto kita ya Bapak Ibu. Ingat nggak waktu acara apa? Iya pasti acara ya, karena pakainya hitam putih. Saya juga lupa, ini kayaknya habis 17 Agustus deh. Soalnya pas saya hadir. Oke Bapak Ibu, biar tidak ngantuk kita ice breathing dulu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nanti ada beberapa gerakan. Saya harap Bapak Ibu bisa berdiri ya. Nanti gerakannya, kalau saya bilang aku, pegang dada ya, aku, terus ingat, aku ingat, kemudian aku siap, siap juga. Oke, aku ingat, aku siap, kemudian melakukannya melakukan. Nah, kemudian habis itu, habis melakukan nanti sambil gerakan, sambil lagu ini. Kalau kau suka hati, tahu ya lagunya ya. Oke, saya beri contoh satu kali ya. Aku ingat, aku siap melakukan. Bisa? Monggo ini ya. Berarti masih fokus ya. Nanti ice breaking kalau di kelas ya Bapak Ibu, supaya tidak bosan. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa ya? Ada yang tahu? Oh, ya di sini. Bapak Pendidikan Indonesia ya, yang selalu kita peringati hari pendidikan nasional. Oke, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berharga. Kok berharga ya? Pada anak dimaknai dengan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi maksudnya adalah sebagai guru kita harus membuat pembelajaran itu berpusat pada murid. Jangan gurunya yang aktif, tapi muridnya. Itu maksud dari bersahabat. Bukan terus kita lebih rendah dari murid, tidak. Tapi kita sebagai fasilitator melayani murid seperti itu dengan sepenuh hati. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Karena setiap individu, setiap manusia, setiap anak kita punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam
Nah, dalam kegiatan kelima ini kan anak kita bebaskan untuk membuat suatu karya atau produk sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling terintegrasi dalam pembelajaran. Kalau di Jogja itu biasanya budaya yang paling kental apa sih Bapak Ibu? Kesopanan, budaya 5S. Kita selalu setiap sebelum pembelajaran, kalau anak-anak datang kita kan ada pikir 5S ya Bapak Ibu. Nah di sekolah kita sudah kita terapkan. Kemudian kalau Jumat bersih itu biasanya untuk menumbuhkan apa Bapak Ibu? Budaya gotong royong, ya kan? Anak-anak bekerja bakti, saling bahu membahu membersihkan sekolah. Nah itu sangat kental untuk di Jogja ya, gotong royong. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah ini ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa itu yang pertama itu adalah komunikatif. Jadi ada komunikasi dua arah antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa-siswa, kayak gitu. Jadi jangan gurunya terus yang banyak ngomong ya Bapak Ibu. Kalau gurunya masih yang banyak ngomong atau ceramah, mohon maaf itu berarti masih teacher center, belum ada komunikasi yang baik. Kemudian kolaborasi, harus ada kolaborasi, bisa berkolaborasi antar guru, guru mapel, bisa kolaborasi antar guru dan murid, murid dan murid seperti itu. Misalkan kalau kita sekarang mungkin seringnya kerja kelompok, nah kerja kelompok itu untuk menumbuhkan kolaborasi antar siswa. Kemudian berpikir kritis. Nah ini yang masih perlu kita tingkatkan di sekolah kita, karena biasanya anak-anak kalau misalnya ada yang mau ditanyakan pasti diam saja, seperti itu ya. Nah ini kita harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya anak itu bisa berpikir kritis dan kreatif. Nah kreativitas ini sudah saya lihat mulai muncul Bapak Ibu, dengan terutama setelah proyek kelima ya, banyak sekali karya anak-anak yang luar biasa. Itu ternyata mereka kreatif ya, hanya saja mungkin butuh ruang khusus untuk mereka berekspresi seperti itu. Jadi kita harus memfasilitasi itu. Kemudian yang keempat, pembelajaran haruslah menyenangkan dan memerdekakan, jangan terlalu spaneng ya. Kalau bisa ganti-ganti model pembelajaran itu idealnya ya Bapak Ibu. Jadi misalkan bisa pakai diskuit, discovery, game seperti itu, supaya anak tidak merasa bosan dan tertekan. Kemudian pendidikan yang menerapkan sistem berpihak pada anak atau berhamba pada anak, sehingga tugas guru dilaksanakan dengan tulus, ikhlas dan penuh cinta. Jadi kita tuh mungkin nggak boleh galak, nggak boleh galak, tapi boleh tegas ya. Seperti itu. Kemudian kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Dewantara ini seperti apa sih? Yang pertama ciri-cirinya yaitu melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Jadi setelah pulang sekolah itu pembelajaran nggak kabur-kaburan ke bawah ini ya, angin di jalan hilang gitu enggak, tapi dia masih teringat oh tadi pelajarannya Bu Saras itu ini materinya, jadi itu bisa ke bawah sampai dia nanti mungkin kuliah kerja seperti itu ya, jadi sangat berkesan. Nah kemudian menyenangkan juga sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, memberikan tuntunan dan arahan kepada peserta didik sesuai kodratnya. Jadi tugas kita itu menuntun anak, membimbing anak. Jadi kalau misalkan anak tidak bisa, jangan kita judgement oh dia bodoh, tidak ya. Jadi tetap harus kita tuntun, kita arahkan untuk mencapai potensi terbaiknya. Kemudian yang nomor 3, menyadari setiap peserta didik unik, memiliki karakter yang multikultural. Jadi tadi anak itu punya karakter masing-masing, punya bakat minat sendiri. Gak bisa kita paksakan monyet itu suruh berenang, ikan suruh manjat pohon, seperti itu ya. Mereka punya bakat masing-masing yang harus kita kembangkan. Nah, kalau di SMA saya kan mungkin sekarang ada SBO ya. Nah ini sudah diterapkan di sekolah kita. Ini sebenarnya sekolah kita sudah menerapkan sekali ini pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian menghindari pemberian hukuman atau punishment dan menerapkan sistem among.
Jadi kalau misalkan kita masih melihat mungkin ketika anak melakukan kesalahan dijemur di lapangan, disuruh lari, nah itu bersifat hukuman atau konsekuensi seperti itu? Hukuman ya. Nah kan pasti ketika dihukum yang pertama kan dia akan malu ya. Apalagi kalau disuruh berdiri di lapangan. Temannya istirahat tuh itu ngapain itu berdiri di lapangan sambil hormat bendera pasti dihukum. Nah itu pasti malu. Dan kalau dihukum pasti membekas sama menyakitkan. Kalau menyakitkan anaknya gimana? Pasti dendam sama gurunya. Aku nggak senang pelajarannya itu, bapak itu galak. Tapi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mungkin tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu menghukum dan menyakiti anak. Maka harus kita ubah menjadi sistem apa, kita harus mengayomi mereka, menuntun mereka, sabar, mendidik mereka, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana pada kegiatan pembelajarannya itu anak terlibat aktif. Jadi kita harus mengemas pendidikan, mengemas pembelajaran yang membuat anak itu aktif. Ini salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan dalam materi hidrokarbon, di mana saya meminta anak untuk langsung praktek membuat rangkaian molekul hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nilai seorang guru. Jadi kita jadi guru itu harus punya nilai. Nilai-nilai ini harus melekat pada kita supaya itu tadi kita bisa berkesan untuk anak. Apa nilai-nilai yang harus kita miliki? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid yaitu ya tadi pembelajaran berfokus pada murid. Apa yang kita lakukan untuk murid semuanya itu untuk kemajuan anak, bukan untuk mohon maaf gajian gitu, enggak ya. Tapi tulus ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian kolaboratif. Nah, kolaboratif ini misalkan contohnya ya, saya bisa berkolaborasi dengan Bu Saraswati ya, karena makanya satu rumpun biologi. Mungkin dalam pembelajaran reaksi mungkin. Ketika saya mau membuat pupuk, kecepatan reaksinya bagaimana? Nah, mungkin Bu Saras bisa menganalisis dari karakteristik daunnya, ketebalan atau apa, tanaman, itu mungkin ya Bu Saras ya, mana yang lebih cepat membusuknya gitu kan? Nah, bisa mungkin ya Bu Saras dan kawan-kawan kita join. Kemudian mandiri itu maksudnya bagaimana? Mandiri itu jadi dengan sadar guru itu harus bisa harus punya motivasi untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesionalitas atau kompetensi dengan cara mengikuti pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian reflektif itu sering kita lakukan terutama setelah pembelajaran ya Bapak Ibu. Biasanya kan kita merefleksikan pembelajaran. Tadi misalkan kelas menyebarkan akad, meminta anak untuk memberikan umpan balik kepada kita. Tadi pembelajarannya bagaimana menurut kalian? Enak atau tidak, atau menyenangkan atau tidak menyenangkan, membosankan atau susah materinya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bagian refleksi. Nah, dari situ kita bisa melakukan evaluasi. Dievaluasi, oh pembelajaran saya tadi ternyata seperti ini ya. Kemudian pasti kita lakukan perbaikan kan, atau tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran yang kedepannya. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, itu harus kita lakukan setiap kita pembelajaran seperti itu. Kemudian yang terakhir inovatif. Nah, sekarang kan zamannya teknologi ya Bapak Ibu. Jadi guru itu juga tidak boleh ketinggalan zaman karena anak-anak juga tumbuh dengan teknologi juga. Bahkan mungkin dari lahir mereka udah kenal HP. Kalau kita kan baru kenal HP pas kuliah mungkin ya. Itu saya pas SMA baru kenal HP.
media pembelajaran, media promosi pembelajaran, seperti bahkan ada sekarang ngetren itu guru kreator ya, kalau nggak salah, guru konten kreator. Ya itu, tapi harus kita manfaatkan dengan positif ya Bapak Ibu. Contoh inovasi dalam pembelajaran, ini saya menggunakan aplikasi untuk melakukan praktikum percobaan apa ya? Larutan elektrolit. Nah, itu dulu saya menggunakan ini. Kemudian melestarikan budaya daerah. Nah, tadi kalau di Jogja itu kan budaya daerahnya biasanya gotong royong. Nah, di sekolah kita juga sudah ada karawitan. Kemudian ada kegiatan membatik. Berarti sekolah kita ini sebenarnya sudah menerapkan apa? Pendidikan yang berpusat pada anak dan menuntut kodrat anak. Kemudian konsep utama modul 1.4 budaya positif yang akan saya kemukakan itu adalah satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nanti ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi? Pernah ya? Itu ciri-cirinya bagaimana? Ya? Oke, betul. Disesuaikan dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda atau kebutuhan murid, ya kan? Murid kan punya kebutuhan yang berbeda-beda dari mulai gaya belajar. Kemudian ada nanti mungkin kesiapan, ya, profilnya pasti berbeda. Nah, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan anak dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan orang untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau patuh itu terpaksa apa ikhlas apa dipaksa? Ikhlas ya, kalau begitu ikhlas pokoknya begitu bagus. Ya kalau biasanya anak-anak kita nek patuh itu terpaksa nggak Bapak Ibu? Terpaksa kan? Anak-anak kita bingung selesai dipaksa itu juga kadang-kadang sok lupa ya. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu nyaman nggak Bapak Ibu? Itu kan nyaman nggak? Nyaman. Nah, berarti begitu dari paling cari literasi dulu ya. Oke, pasti tidak nyaman dulu kan? Tidak nyaman, lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya nyaman. Seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Senang nggak sih Bapak Ibu kalau muridnya itu disiplin? Senang ya? Itu tujuan kita kan, muridnya disiplin, gurunya semangat. Ya harus disiplin ya Bu April. Tapi kalau muridnya disiplin, gurunya pasti semangat ngajar, ya kan? Kalau kita sok nilai ya sih, kelas ini rame banget tapi males banget, kayak mau masuk neraka gitu. Ya benar deh. Nah, jadi kayak kurang nyaman gitu ya Bapak Ibu kalau misalkan masuk ke kelas yang rame, ngeyel gitu ya. Tapi kalau murid-muridnya disiplin, pasti kita betah senang aja di sana. Nah, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Untuk menerapkan disiplin, kalau dipaksa berarti anak itu disiplin akibat motivasi intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik terpaksa kan? Karena kita yang menyuruh, memaksakan orang mendukung loh. Biasanya kayak gitu kan. Nah, harusnya kita
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan tanpa iming-iming ujian, ancaman maupun hukuman. Biasanya kita sering ngasih reward nggak sih? Ya. Nah, ternyata reward itu bisa menjumuskan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan anak melakukan sesuatu dikasih reward tiba-tiba nih ganti hari kita nggak kasih reward, ya kok nggak ada hadiahnya sih Bu? Terus mereka akan kembali ke settingan awal, ya nggak? Nah itu yang harus saya juga belajar itu Bapak Ibu, ternyata itu juga boleh. Nah itu ya, mari kita perbaiki bersama-sama ya Bapak Ibu, mulai belajar lagi. Kemudian diancam apa lagi? Pasti anak itu akan tertekan masuk kelas kita ya kan. Aduh buka ini sering ngamuk, ngancem, mulai ngomong gitu kan. Itu dulu saya sebelum itu guru penggerak kayak gitu galak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusianya dari mana? Yang pertama bertahan hidup. Contoh Bu Putri sedang sarapan. Tujuannya untuk apa Bu Putri? Iya, supaya kita hidup. Jadi kadang-kadang kalau anak misalkan ngantuk di kelas, jangan kita kejar, pokoknya mesti mambengi bulanan game ya, Pak Bungi. Bisa jadi karena akibat tidak sarapan, kan akhirnya dia lemes. Jadi kita harus mencari tahu kenapa kok anak ini melakukan suatu tindakan. Oh ternyata kamu lemes itu karena belum sarapan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini eksistensi di sekolah kita mungkin tidak ada sih untuk pembulian ya. Alhamdulillah sih pembulian tidak ada. Kemudian kenapa ada pembulian? Karena dia bisa jadi dulu adalah korban bullying. Nah ketika pindah sekolah, maksudnya dulu SMP, kemudian SMA, oh aku di sini diterima ya, aku di sini bisa eksis ya. Dan akhirnya dia menjadi pembuli. Biasanya seperti itu, polanya. Pembuli itu berawal dari korban bullying. Atau mungkin di rumah dia tidak kebutuhan kasih sayang itu tidak terpenuhi. Jadi akhirnya ketika di sekolah kok ada teman nih, akhirnya lama-lama jadi bully seperti itu. Kemudian penguasaan misalkan saya itu bisanya bahasa Inggris, kok disuruh belajar matematika. Nanti di pelajaran matematika saya kadang-kadang malas ngantuk gitu. Jadi kadang-kadang anak itu pinterin matematika, pinterin bahasa Inggris kok cuma belajar matematika. Jadi di matematika mungkin dia berbulan atau menjadi siswa yang tidak telaten. Tapi beda lagi nanti misalkan guru matematika cerita ke guru bahasa Inggris, murid A gimana di kelasmu? Terus kok dia nilainya bagus? Nah, jangan heran kalau ada yang seperti itu ya Bapak Ibu, karena passionnya anak beda-beda. Cuman sebagai guru kita tetap harus mengarahkan, kamu boleh suka di sana, tapi sebagai siswa kamu juga harus berkewajiban mempelajari ini, seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan itu maksudnya untuk kebebasan berekspresi, kebebasan memilih, luas ya Bapak Ibu bisa diartikannya. Kemudian kesenangan. Kesenangan maksudnya anak di situ merasa senang nggak di kelas itu, seperti itu. Karena kalau dia mungkin tidak merasa senang, dia akan mencari kesibukan lain. Misalkan kalau di pembelajaran ada anak yang sukanya main game, berarti kebutuhan kesenangannya itu tidak terpenuhi di pembelajaran kita, kayak gitu. Ini motivasi perilaku. Jadi tadi kebutuhan dasar itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dengan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Tapi kalau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini ekstrinsik atau intrinsik? Masih termasuk ekstrinsik juga.
Jadi kalau misalkan murid dihukum sama murid dikasih penghargaan, itu ternyata masih motivasi ekstrinsik. Jadi belum dari diri murid. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi supaya murid itu muncul motivasi intrinsik, maka dia harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Kayak motivasi, nilai yang dia pegang untuk melakukan sesuatu. Jadi murid melakukan disiplin karena kesadaran akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misal, kalau kita berangkat pagi, karena aku ini kan pengen jadi anak rajin, biar tidak telat nanti masuknya pelajaran aku fokus, gak bisa duduk di jalan aman, aku berangkatnya lebih pagi. Berarti kan itu muncul dari dalam dirimu. Tapi kalau motivasinya berangkat pagi karena takut dihukum atau gerbangnya ditutup, berarti itu motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa murid menyembunyikan masalah, murid menjadi rendah diri. Efek hukuman itu ternyata banyak banget. Menyakiti murid, berarti dosa saya kita ya Bapak Ibu. Kita tak sadar. Niatnya kita mau berbagi ilmu, ternyata kita malah menyakiti orang ternyata ya. Kemudian tidak nyaman di pembelajaran, kita pasti diam, nggak betah, pengen cepat-cepat istirahat, delok jam terus gitu ya. Kemudian merasa murid takut, jadi kalau kita masuk itu udah takut duduk gitu ya. Nah itu. Kemudian memaksa murid, jadi murid itu melakukan suatu kedisiplinan itu karena terpaksa. Nah kalau kita misalkan udah keluar kelas, nah nanti dia kembali ke settingan awal lagi karena tadi terpaksa disiplin di pembelajarannya juga misalnya. Kemudian murid menyembunyikan masalah. Nah kalau misalkan dia nggak nyaman sama kita, pasti dia kalau punya masalah nggak bisa cerita ke kita, ya kan? Padahal kita ini kan ibaratnya orang tuanya anak di sekolah gitu. Kalau ada masalah apa-apa di sekolah kan ceritanya ke guru. Kalau ada pembulian yang pertama tahu harusnya guru, seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah ini korban bully, ya kan? Ada sasaran korban bully karena dia jadi minder. Misal dihukum kan malu, pasti dia jadi minder kayak gitu. Kemudian penghargaan ini tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Karena tadi kalau nggak dikasih hadiah lagi atau nggak dipuji lagi, ya kok aku nggak dipuji sih. Nah, malah dia jadi kayak melakukan sesuatu itu karena pengennya dipuji. Akhirnya kan mau muncul eksistensi gitu ya. Kemudian merusak hubungan sifat ini. Nah, contoh misalkan kita sering murid saya Bu Itiba, saya sering puji Bu Itiba. Nah, Bu Putri di sampingnya pasti ngerasa kok aku nggak tahu dipuji yo, Bu Itiba terus kayak gitu. Kan minder jadinya kayak gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Nah tadi murid yang nggak pernah dipuji, alah aku ya sering ditunjuk kayak gitu kan. Nah, jadinya kalau bisa kita bertanya, ada yang mau tanya atau ada yang mau berpendapat, pasti nanti anak-anak diam. Karena mungkin kita selama ini nunjuknya satu anak itu terus gitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini sebenarnya saya agak setuju dengan kurikulum 13 di mana ranking itu nggak usah dipublish. Nah, jadi ya mereka tidak tahu rankingnya. Nanti kalau tahu ya ranking bawah sendiri pasti minder, malu kayak gitu. Terus dia apa ya Kak? Aku kok bodoh, aku kok gagal. Jadi muncul kayak gitu dalam diri anak. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, karena tadi adanya sistem ranking, jadinya kan dia tidak menghargai dirinya, tidak self love-nya itu tidak terpenuhi. Padahal kan kunci kewarasan itu self love ya Bapak Ibu. Dan kalau anak-anak depresi, mungkin itu salah satunya karena tidak mencintai diri. Nah, dari mana? Mungkin bisa jadi kita juga
Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi kan identitas gagal. Nah, kalau sekarang identitas sukses itu dengan memberikan konsekuensi, bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi konsekuensi. Konsekuensi ini akan memberikan dampak penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus, respon ada, stimulus pasti ada respon. Murid akan menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu konsekuensi. Nah, yang paling tepat itu adalah restitusi. Jadi murid itu dilatih untuk bertanggung jawab untuk setiap perilaku yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan dia salah, nek kakean alasan, berarti kan dia nggak mau bertanggung jawab. Tapi kalau dia bisa ketika melakukan kesalahan, dia sadar dan dia bertanggung jawab, dan berarti restitusinya berhasil. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, jadi jangka panjang. Misal kita memberikan opsi-opsi pemecahan masalah. Contoh kalau misalkan tadi kemudian mencontohkan pelanggan ketika atau sepatu hitam ya, sepatu hitam. Nah, kita tanyakan dulu, kenapa kok kamu pakai sepatu hitam? Jangan langsung ngejudge. Kenapa kok kamu pakai sepatu tidak hitam? Mungkin dia jawab, saya punyanya cuma satu, kemarin basah kena hujan. Nah, terus kita menanyakan, oh kalau kayak gitu seharusnya kamu bagaimana? Mungkin dijemur di belakang kulkas kayak pilih-pilih dulu ya, kan? Nah, atau harusnya bisa ditaruh beli lagi. Ya kalau ini ya, kalau punya uang beli lagi. Tapi kalau tidak, ya pinjam. Nah, pinjam ke kakaknya atau ke tetangganya seperti itu. Jadi dia akan berpikir mencari solusi dari masalah yang dia hadapi seperti itu. Jadi selain dia bertanggung jawab, kita juga melatih dia mencari solusi untuk suatu masalah ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dampak restitusi, dia dia punya keyakinan nilai yang dia yakini, maka dia akan menghargai orang lain dan menghargai dirinya. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, maka yang harus memperbaiki dia, yang mengontrol semuanya dia. Dia harus sadar kalau aku salah, misalkan ada pilihan nih, baik benar, aku mau pilih yang mana? Nah, dia sebagai pengontrol mau pilih yang baik, yang buruk. Kalau yang buruk, bagaimana konsekuensinya? Nah, apa yang harus dihadapi? Bagaimana solusinya? Gitu. Dia harus bisa berpikir panjang, kayak gitu. Itu teori kontrol, dia yang menentukan mau pilih positif apa negatif. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kita lihat kalau dia sadar akan kesalahannya, kan dia nggak mau dicap sebagai gagal, maka dia akan memperbaiki, mencari solusi, memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, menurut Goffin, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin di kelas saya sudah menerapkan keyakinan kelas, di mana anak-anak itu berkeyakinan bahwa mereka harus tertib. Nah, kemarin juga ada kasus, ada kelas yang saya wali itu tidak datang ketika membatik. Kemudian saya panggil, nanti ada videonya. Saya panggil, kemudian saya tanya, kenapa kamu tidak datang pas batik? Oh, dia jawab, ternyata dia ke kantin. Kenapa ke kantin? Saya diajak untuk sarapan. Nah, terus saya bertanya lagi, menurut kamu tindakan kamu itu salah atau tidak? Salah, Bu. Apa konsekuensinya kalau kamu tidak datang batik? Kayak gitu. Jadi kita harus step by step, tidak menjudge anak, melihat mencoba
dia akan lebih tertib lagi. Karena dia ingat, oh iya ya, kemarin saya dikasih tahu dan saya sudah sadar bahwa apa yang saya lakukan ini salah. Akhirnya menghambat seluruh kelas kayak gitu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi, ya kan kita nggak bisa ulangi lagi, nggak bisa mengulangi suatu hal yang sudah terjadi, maka ya kita belajar dari kesalahan, memperbaikinya kayak gitu. Kemudian memperbaiki hubungan. Contoh misalkan ada anak berantem. Nah, dengan adanya restitusi kan tidak ada pihak yang salah, pihak yang benar. Jadinya kita tidak menempatkan anak di pihak salah benar. Kita apa ya? Konseling sesuai dengan porsinya. Jadi nanti tidak ada yang merasa aku dibelok, aku disalahkan, nah itu tidak ada. Maka ketika persoalan selesai, maka mereka bisa jadi baikan lagi, atur lagi. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita kan tadi anak mempunyai opsi-opsi apa ya, pilihan untuk menyelesaikan masalah kan. Nah, jadi kan mereka melakukan sesuatu nantinya itu karena kesadaran mereka, bukan paksaan kita untuk juga nanti kedepannya kamu harus disiplin loh ya, nggak kayak gitu. Tapi dia dengan sadar nanti kedepannya saya akan lebih disiplin lagi kayak gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, dia lebih reflektif, oh tadi tindakan saya itu salah. Kalau itu saya harus lebih baik lagi. Saya nanti kalau salah maka yang saya lakukan adalah ini. Kedepannya saya harus begini. Nah kayak gitu. Jadi anak-anak tuh bisa merefleksi dalam diri mereka. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kembali lagi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah itu ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung kita judge. Kita harus cari tahu dulu. Mungkin di rumah dia kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, mungkin kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, bisa jadi mungkin kebutuhan diakuinya dia juga tidak terpenuhi, maka ketika di sekolah dia akan jadi anak yang membangkang atau suka melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita harus berfokus membangun karakter anak, ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita harus tadi jangan tegas, jangan maksa. Kita harus memberikan penguatan. Mereka pasti punya karakter baik. Kita harus kuatkan itu. Kemudian lemahkan karakter negatifnya. Kemudian fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah, kita bantu mereka untuk mencarikan solusinya. Anak-anak juga harus mencari solusi sendiri. Kemudian perbedaan. Contoh kasus murid yang sering berkelahi. Kalau hukuman itu kan guru menghukum dengan cara menjewer, ya, atau mungkin di depan umum tak gitu ya. Kemudian memperlakukan juga membuat murid takut. Kemudian memberikan hukuman dengan berlari keliling lapangan sebanyak mungkin atau marahin di depan kelas. Nah itu hukuman, contoh hukuman. Ada yang di situ.
Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu marah ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Makasih ya teman-teman. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang teman Bu kuning banget. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, kemudian manajer, apa kalian tahu kesalahan apa yang sudah dibuat? Kira-kira bagaimana kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Kapan kalian akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, bedanya manajer dengan pemantau itu ya Bapak Ibu. Kalau pemantau langsung tahu kan konsekuensinya. Kalau manajer, jadi harus apa ya? Kayak ngasih beberapa pertanyaan pematik supaya anak tuh sadar sendiri. Kemudian, nah ini pentingnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan tuh kayaknya terpaksa nggak sih? Ya kan? Harus ditaati gitu kan. Tapi kalau keyakinan kan kesepakatan bersama. Maka dia akan dengan sendirinya timbul motivasi untuk percaya menghayati, mentaati, memegang teguh keyakinan yang sudah disepakati kayak gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Karena apa Bapak Ibu? Keselamatan. Mengapa siswa sekolah harus menggunakan seragam putih merah? Peraturan. Nah kalau Bapak Ibu jawab keselamatan, berarti itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Tapi kalau Bapak Ibu jawabnya takut ditilang, berarti itu peraturan. Nah kalau seragam putih merah, kalau Bapak Ibu jawabnya tadi peraturan, berarti pasti peraturan. Tapi kalau mungkin saya pengen tertek Bu, nah berarti dia sudah keyakinan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan ya Bapak Ibu. Kan biasanya kita kalau di awal semester itu bikin mungkin kesepakatan kelas ya atau peraturan kelas yang isinya itu detail, misalkan jangan kalau tidur siap cuci muka ke belakang atau jangan membawa HP di saat pembelajaran. Nah kayak itu kan detail, sudah apa ya spesifik. Tapi kalau keyakinan kelas itu abstrak, contohnya misalkan tertib di kelas, saling menghargai, saling menghormati. Nah itu kan lebih abstrak ya. Kemudian kenapa lebih abstrak? Supaya mudah diingat. Jadi harus simpel sederhana. Berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif. Nah keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif. Misalkan bukan jangan datang terlambat, jangan, tapi datang tepat waktu atau tertib, itu juga bisa. Sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelas itu sedikit aja, tapi mudah diingat dan mengenal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan kita nyontek keyakinan kelas atau sekolah dari SMA Melati atau SMA 1 Sleman. Kita punya keyakinan kelas sendiri, ya. Jangan niru kelas A, B, C, D. Nah, karena karakter anak-anaknya pasti berbeda. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Kenapa harus dilibatkan? Karena itu kan tadi kita buatnya bareng-bareng, maka harus mereka akan sadar untuk mentaati itu dan melakukannya kayak gitu. Kemudian ini contohnya ya Bapak Ibu, bisa nanti Bapak Ibu terapkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bisa diskusi dulu sebelum
note, kemudian nanti bisa berdiskusi peraturan misalkan datang tepat waktu, saling menghormati, meminjam barang lalu dikembalikan atau meminjam barang dengan izin kayak gitu. Nanti bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif dan lebih sederhana. Setelah itu, kalau sudah terwujud, kan nanti anak-anak kita bagikan tuh, kamu pengen nanti kelasnya seperti apa? Kita tanya gitu kan, nah mereka nulis di sticky note, kemudian nanti kita tempelkan di dinding. Setelah itu nanti bisa, kenapa harus ditempelkan? Supaya lebih mudah dilihat. Jadi kalau anak-anak masuk kelas, kita ini keyakinan kelasnya. Jadi pasti nanti lama-lama teringat. Kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi contohnya misalkan ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita ucapkan kalimat itu. Atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa kita perbaiki bersama. Kemudian validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu tadi semua perilaku memiliki alasannya apa, tadi ada motivasi kan yang mendasari suatu tindakan. 5 kebutuhan dasar tadi, mungkin dia tidak sarapan atau mungkin dia bangun terlambat karena malamnya bantuin orang tuanya jualan di angkringan, bisa jadi kan kayak gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya keyakinan kelas itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan lagi, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Tindakanmu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, lalu bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan? Kayak gitu. Nah, ini akan memunculkan perilaku internal atau motivasi internal. Nah, kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Saya coba putarkan sebentar ya. Semoga ini bisa. Ya, suaranya tidak terdengar. Terdengar. Nah, ini saya bikin skenario dulu. Ini kasus 1 itu berkelahi karena saling mengejek. Ini kasusnya adalah Yanto dan Willy berkelahi karena saling mengejek. Adegan pertama itu mereka berdua berkelahi, kemudian dilerai oleh temannya. Nah, temannya lapor ke saya bahwa ada anak yang berkelahi. Kemudian saya berusaha melerai. Nah, setelah itu saya ajak mereka untuk berdialog. Kemudian untuk melakukan tadi praktik segitiga restitusi. Jadi tidak serta-merta, misal ya kemarin pandemi ada anak yang tidak pernah diangkat. Nah, kan ada kasus seperti itu. Kita harus tahu dulu, oh ternyata mungkin dia nggak punya HP. Oh ternyata dia nggak, beli pulsa aja nggak bisa, kan gitu. HP-nya gabungan sama bapaknya, dibawa bapaknya ke sekolah buat ngajar, misal gitu ya. Nah, jadi kita harus mencari tahu dulu kenapa kok siswa melakukan itu kayak gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin melihat ini juga saya harus belajar Bapak Ibu. Jadi pasti banyak kekurangannya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Mungkin kalau Bapak Ibu mau memberikan komentar bisa di YouTube saya ya, sekalian saya promosi. Dan silakan nanti bisa dilihat. Kemudian lanjut simpulan. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu punya standar kepribadian, profesional dan solusi yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Jadi kita mau memposisikan sebagai apa? Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat rasa bersalah?
dia ternyata. Nah, kayak gitu jangan sampai niat kita yang baik dinodai dengan hal yang kecil. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat sehingga mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam.